الصلاة خير من النوم. Beribadah tepat waktu merupakan cerminan dari salah satu nilai bela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjaga pola hidup sehat juga merupakan cerminan salah satu nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Salah satunya dengan cara berolahraga secara teratur dan konsisten. Mencintai produk-produk dalam negeri merupakan cerminan dari rasa cinta tanah air. Salah satunya dengan menggunakan pakaian dari kain-kain batik khas Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperkenalkan wawasan kebangsaan sejak dini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme bagi generasi penerus bangsa. Sebagai seorang guru, rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terus belajar serta meningkatkan kemampuan di bidang pendidikan demi tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hai everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris bersama saya Mrs. Mita Rahman. Today we are going to learn how to say thank you and how to say sorry. Are you ready? Here we go. Mempelajari bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bahasa kita sendiri. Melalui bahasa internasional justru akan membuka peluang bagi anak bangsa untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kabupaten Pangandaran, tempat saya mengabdi, yang terkenal akan pariwisatanya, telah banyak mendatangkan wisatawan asing dari berbagai macam belahan dunia. Kemampuan berbahasa asing memiliki peranan yang penting di tempat ini. Nilai-nilai bela negara dapat diterapkan kapanpun, dimanapun, dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika jiwa nasionalisme kita sudah melekat di hati, dimanapun kita berada, kita akan selalu menjaga nama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 1.2 Angkatan 42.
Kali ini kami akan menampilkan beberapa implementasi nilai-nilai kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Tujuan kode etik dan kode perilaku ASN yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Lalu, bagaimana implementasi kode etik dan kode perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya? Mari kita simak video berikut ini. Penerapan kode etik dan kode perilaku ASN dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu datang dan hadir tepat waktu yang dibuktikan dengan rekaman waktu kehadiran. Hal ini menunjukkan bahwa ASN melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Salah satu fungsi utama seorang ASN adalah sebagai pelayan publik, termasuk profesi kami sebagai seorang guru yang memiliki peranan penting dalam pengembangan karakteristik siswa. Sikap hormat dan sopan menjadi modal dasar yang mendukung keberhasilan dalam proses pendidikan. Hal ini diatur pula dalam kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Bagi seorang guru, sikap hormat dan sopan bukan sekedar saat interaksi di sekolah saja, melainkan saat berinteraksi dengan seluruh elemen yang ada pada lembaga pendidikan, termasuk orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Sebagai seorang ASN, guru wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, yaitu melakukan pembelajaran. Tapi, pembelajaran pada saat ini, di era pandemi, pembelajaran itu dilakukan dengan prokes, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pembelajaran diawali dari menyusun administrasi dan melakukan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab, teliti, dan sepenuh hati. Salah satu implementasi kode etik ASN yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Artinya, fasilitas tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sekolah saja. Misalnya, menggunakan laptop, printer, atau mesin fotokopi untuk membuat bahan pembelajaran. Selain menggunakan fasilitas dengan bijak, sebagai seorang ASN, kita juga harus menjaga dan merawat fasilitas tersebut dengan baik, agar bisa terpelihara dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Salah satu contoh kode etik dan kode perilaku ASN yaitu kita sebagai seorang ASN harus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah.
semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Memfasilitasi pembelajaran. Saya Mrs. Mita Rahman. Today we are going to learn how to say thank you and how to say sorry. Are you ready? Here we go. Membimbing peserta didik dalam setiap penugasan. Melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa atau disebut dengan home visit. Memfasilitasi kegiatan pendaftaran peserta didik baru, baik itu PPDB masuk maupun PPDB keluar. Memberikan pelayanan yang berhubungan dengan Dapodik, baik untuk guru, tenaga kependidikan maupun peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2021, angkatan 42, kelompok 1.2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang implementasi nilai-nilai dasar etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik mengarahkan nilai kejujuran dan keadilan yang dipraktekkan dalam wujud kepedulian terhadap sesama. Terdapat 14 poin nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Bagaimana contoh implementasinya? Mari kita simak video berikut. Datang ke sekolah tepat waktu dan dibuktikan dengan rekaman kehadiran di mesin fingerprint merupakan cerminan dari sikap disiplin yang menunjukkan etika publik di lingkungan kerja. Begitupun ketika jam bekerja telah usai, tidak lupa untuk merekam waktu kepulangan di mesin fingerprint. Bersikap netral dalam setiap kegiatan pemilihan umum merupakan bagian dari etika publik yang perlu diterapkan oleh ASN. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai dasar etika publik yang mengacu pada Undang-Undang ASN, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. ASN tidak diperkenankan untuk mendukung salah satu kandidat yang ikut bertarung menuju kursi pemerintahan. Karena itu, setiap ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye. Sebagai seorang guru,
seringkali mendapatkan hadiah atau cenderamata dari siswa ataupun dari orang tua siswa dengan maksud tertentu ataupun pada saat kenaikan kelas. Meskipun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, namun hal tersebut tidak dibenarkan karena merupakan sebuah gratifikasi. Kita sebagai guru harus menjalankan tugas kita secara profesional dan tidak berpihak. Memberikan informasi yang benar. Kita wajib memberikan informasi yang benar kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan informasi penting terkait program lanjutan bantuan kuota internet bagi peserta didik dan guru. Untuk melakukan verbal ponsel bagi Bapak Ibu guru maupun peserta didik yang ingin melakukan perubahan data, silahkan langsung menghubungi saya selaku operator Dapodik. Data saya terima paling lambat tanggal 25 Agustus 2021. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi etika publik dalam pemanfaatan sumber daya publik bisa dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan sekolah, misalnya menggunakan laptop atau mesin fotokopi dalam pembuatan bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami peserta Latsar CPNS Angkatan 42 Kelompok 1.2 dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk memenuhi tugas kelompok hari ini, kami akan memvisualisasikan materi terkait pelayanan publik dan bagaimana implementasinya di tempat kerja. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, bagaimana implementasinya di tempat kerja? Kita simak video berikut ini. Salah satu implementasi pelayanan publik di sekolah yaitu melayani orang tua siswa dengan ramah ketika ada keluhan dalam hal pembelajaran ataupun dalam hal lainnya. Guru dan orang tua saling berkolaborasi ketika anak belajar di rumah. Contoh lainnya yaitu guru melakukan home visit ke rumah siswa untuk memberikan laporan pembelajaran serta mengkomunikasikan perkembangan siswa kepada orang tua. Dengan memberikan penilaian dari hasil belajar siswa dan memberi penghargaan berupa pujian sebagai motivasi kepada siswa merupakan implementasi pelayanan publik yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Salah satu pelayanan publik yang dapat dilakukan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mita Rahman. Hari ini saya akan merisum materi terkait WOG atau Whole of Government. WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Jenis-jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan Whole of Government diantaranya adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. Whole of Government dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama, atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izin. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan Whole of Government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Yang keempat adalah pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang kelima atau yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Itulah hasil resume saya terkait materi Whole of Government. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahman SPD. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS
dari pemerintah Kabupaten Pangandaran, gelombang 8 angkatan 42. Hari ini saya akan melakukan resume materi komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, inovatif, berorientasi mutu. Efektif artinya tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisien artinya tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovatif yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sementara berorientasi mutu yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Standar pelayanan menjadi acuan pada pelaksana pelayanan publik yang disusun dan ditetapkan oleh unit pelayanan publik serta sudah dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, komponen standar mutu layanan meliputi yang pertama, dasar hukum, 2. Persyaratan teknis dan administratif, 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan. 4. Jangka waktu penyelesaian. 5. Biaya atau tarif. 6. Jaminan pelayanan dan keamanan. 7. Produk layanan sesuai ketentuan. 8. Sarana, prasarana, dan fasilitas. 9. Kompetensi dan jumlah pelaksana. 10. Pengawasan internal. 11. Penanganan pengaduan, saran atau masukan, dan yang terakhir, evaluasi kinerja pelaksana. Pelayanan yang diharapkan untuk masa depan adalah yang memiliki sifat better, lebih baik, faster, lebih cepat, newer, lebih baru, cheaper, lebih murah, dan more simple, lebih sederhana. Sedangkan karakteristik nilai dasar orientasi mutu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani sehingga mereka tidak merasa kapok. Yang ketiga, menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tanpa pemborosan. Sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Yang keempat, memberi perlindungan publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Yang kelima adalah pendekatan ilmiah dan inovatif, terutama dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, serta kolaborasi.
Penerapan komitmen mutu di lingkungan tempat kerja. Saya adalah seorang guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun peran-peran guru yang harus ditingkatkan antara lain, yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, sebagai guru, saya harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua adalah pengajar, guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, dan memberikan nada perasaan. Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar. Dan yang ketiga adalah guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Nah, dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan. Yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang paling penting, bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Dan yang keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Itulah resume saya terkait materi komitmen mutu. Pelayanan yang memuaskan adalah pelayanan yang bermutu. Sedangkan pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang meliputi pelayanan efektif, pelayanan efisien, dan pelayanan yang selalu berinovasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahman. Saya adalah peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Pangandaran, Angkatan 42. Hari ini, untuk memenuhi tugas self-activity, saya akan merisum materi terkait pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Ada 2 jenis barang dan jasa, yaitu barang jasa publik dan barang jasa privat. Barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Sedangkan barang jasa privat adalah yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang tinggi. Barang jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau joint consumption. Kebalikannya, barang jasa privat hanya dapat dinikmati secara individu atau individual consumption. Dahulu, para ilmuwan mendefinisikan pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Paradigma ini sering disebut sebagai paradigma kuno atau Old Public Administration atau disingkat dengan OPA. Dalam hal ini, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Perkembangan paradigma pelayanan ini mengalami perubahan dari Old Public Administration, kemudian berubah menjadi New Public Management atau NPM, dan seterusnya menjadi New Public Service atau NPS. Ada 9 prinsip yang perlu dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih baik dan prima, yaitu yang pertama adalah partisipatif. Artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan terhadap layanan. Yang ketiga adalah responsif, artinya pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Artinya, pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, dan sejenisnya. Yang kelima adalah mudah dan murah. Prinsip mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Yang keenam adalah efektif dan efisien, artinya pemerintah harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, serta biaya yang murah. Yang ketujuh adalah aksesibel. Harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan juga dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedelapan adalah akuntabel. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik pada atasan langsung maupun kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi warga dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh kelompok lapisan masyarakat. Itulah hasil resume saya terkait materi pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahman. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 42 dari pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk memenuhi tugas self-activity hari ini, saya akan merisum materi terkait manajemen ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Nah, apa saja hak dan kewajibannya? Hak yang diperoleh oleh ASN adalah yang pertama hak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua adalah hak mendapatkan cuti. Yang ketiga adalah hak mendapatkan perlindungan dan hak mendapatkan pengembangan kompetensi. Dan khusus untuk PNS berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sementara untuk kewajiban, dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa kewajiban pegawai ASN antara lain yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Itulah resume saya terkait manajemen ASN. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bukan sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai ASN merupakan hal yang lebih penting. Dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Dengan menjunjung nilai-nilai nasionalisme, maka ASN akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Prinsip nasionalisme Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila. Berikut merupakan implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pelayan publik. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pelaksanaan tugas sebagai guru. Mengajak,
para siswa berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Administrasi guru yang terdiri dari program tahunan, program semester, silabus, dan KKM. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, materi ajar, dan PowerPoint. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama bagi seorang guru. Penilaian atau evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Menyusun administrasi guru, perangkat pembelajaran, dan melakukan proses pembelajaran serta evaluasi merupakan bentuk tanggung jawab guru guna mengamalkan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan tempat saya bekerja dapat diimplementasikan dengan cara menghargai dan menghormati para guru senior, menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, serta selalu menjaga hubungan baik dengan sesama rekan-rekan seprofesi. Bersedia membantu rekan yang memerlukan bantuan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Menjalin hubungan komunikasi yang santun dengan seluruh peserta didik, serta selalu menghargai hasil kinerja mereka tanpa membeda-bedakan status ekonomi dan sosial keluarganya. Nilai nasionalisme sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa yang menjadi pengikat manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama. Dengan mengamalkan nilai nasionalisme pada sila ketiga, diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Hal ini dapat dicerminkan dengan sikap siap sedia membela negara, membela kehormatan bangsa, serta menjaga kesatuan dan persatuan. Penerapan sila ketiga dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru adalah dengan melakukan pelayanan publik berupa home visit kepada orang tua siswa sebagai bentuk perwujudan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat demi kebaikan dan kemajuan bersama tanpa memandang golongan, etnis, maupun agamanya. Bentuk lain perwujudan sila ketiga adalah dengan membangun semangat gotong royong. Semangat ini perlu ditanamkan sejak dini agar terus melekat dalam jiwa setiap bangsa Indonesia. Sebagai pelayan publik, salah satu pengimplementasian Pancasila sila keempat adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Profesionalitas dalam mewujudkan keadilan sosial, bahwa semua berhak mendapatkan pembelajaran. Bekerja dengan rajin dan penuh dedikasi sesuai tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik. Menghargai hasil karya peserta didik dengan memajang hasil karya peserta didik di dalam kelas. Memegang teguh prinsip gotong royong dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan, peduli dan berbagi kepada sesama.